Hai, kamu tahu nggak? Buat kamu semua para pendukung Pak Haji, terutama yang menyayangi, yang kagum, yang iba, yang prihatin, yang senang terhadap Gala, aku ada ide. Mulai sekarang setiap ada berita yang beredar di beranda kita yang lewat mengenai si Codot buang hajat beserta kroni-kroninya, kita blok. Minimal kita anyepin. Gak usah ditanggepin, gak usah diviralin, gak usah di-share ke siapa-siapa. Kenapa? Sehingga jika beritanya tersebut tidak viral, media juga akhirnya malas untuk meliput mereka lagi. Tapi karena kita viralin terus, kita bahas terus, akhirnya dia seneng. Yang kasus gak ada, diada-adain. Kasus bohong dibikin-bikin sama dia supaya dia viral. Nah, media ngejar-ngejar terus supaya mau meliput dia. Gitu. Karena itu satu-satunya dia buat cari uang. Kalau enggak, kalau kita anyepin, dia menghilang. Perlahan-lahan akan menghilang. Seiring berjalannya waktu akan sirna ditelan waktu. Begitulah jika orang jahat. Hanya waktu yang akan bicara. Karena apa? Gusti mboten sare, ya, alias Allah itu nggak tidur. Itu salah satu cara yang terbaik mungkin. Ayo kita praktekkan mulai sekarang. Yang kemarin-kemarin udah bikin VT, udah beredar, udah biarin aja. Mulai hari ini dan seterusnya kita anyepin aja. Kita bikin senyap. Kita blok. Oke. Sebagai salah satu netizen, sebagai salah satu masyarakat Indonesia meminta kepada artis, kepada tokoh publik agar kalian dapat memberikan pesan moral yang baik kepada masyarakat. Kalian memiliki tanggung jawab moral tersebut. Kenapa? Karena tingkah laku kalian, apa yang kalian lakukan itu banyak dicontoh oleh masyarakat. Kalian harus dapat memberikan contoh tersebut kepada anak bangsa. Jika kalian mengundang mereka untuk wawancara, untuk klarifikasi, artinya kalian telah mendukung orang untuk berbuat zolim. Kalian telah mendukung orang untuk berbuat gaduh. Dan masyarakat menilai bahwa berbuat zolim itu adalah hal biasa, bahwa berbuat gaduh itu adalah hal biasa, bahwa berbohong itu adalah hal biasa. Itu lumrah terjadi. Itu yang tidak patut, itu yang tidak baik. Jangan sampai masyarakat menilai seperti itu. Apalagi kasusnya belum selesai dan dia belum secara resmi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi untuk apa kamu undang? Semua orang butuh uang, semua orang butuh cuan. Tapi sebagai tokoh publik, kamu harus memiliki tanggung jawab moral. Harus ada pesan yang kamu sampaikan. Apalagi ada Tofu. Meskipun katanya di salah satu statement Aurel kepada salah satu fansnya Tofu mengatakan bahwa ini tidak akan dinaikkan alias tidak jadi dinaikkan. Tapi kalian sudah mengundangnya. Kalian sudah melakukan kesalahan tersebut. Untuk apa kalian mengundang orang seperti itu? Karena ketika kalian mewawancara mereka, kalian sudah tahu jawabannya. Apa sebabnya? Jawaban-jawaban yang mereka keluarkan adalah jawaban kebohongan. Karena mereka berdua sudah ada dalam lingkaran kebohongan tersebut. Saya sebagai salah satu netizen yang mengikuti kasus ini dari awal, melihat bahwa apa yang disampaikan, yang dilakukan semua hanya demi hasrat pribadinya dia. Bukan demi tumbuh kembang cucunya. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik. Dan memang faktanya adalah demikian. Jadi tolonglah kepada tokoh publik, kepada artis yang memiliki podcast, agar jangan melakukan hal seperti ini. Kalian harus dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Semakin hari semakin bertambah satu persatu yang pansos. Kemarin ada yang pansos
laporin ke polisi ya soal tabur bunga di Jombang tanpa izin. Mana senyap-senyap aja tuh. Kemudian lapor lagi polisi karena dikasih HP nggak mau. Mana senyap lagi. Nah sekarang ada lagi lawyer muda yang suka warawiri tuh postingannya, katanya mau kasih 100 juta cash asal stop untuk mengkasuskan soal uang donasi. Kamu yakin mau ngasih 100 juta cash ke si Codot? Ini kamu melukai hati orang miskin loh. 100 juta itu bukan uang sedikit, ngitungnya aja capek bos, tahu nggak? Masih banyak orang lain yang membutuhkan, seperti anak yatim, korban bencana, usaha yang bangkrut, apalagi tuh dan sebagainya lah. Kamu ngapain ngurusin si Codot? Mau ngasih 100 juta bukannya iri ya, tapi memang nggak pantas. Dan ini juga artinya kita mendukung dia untuk tetap eksis, untuk tetap pansos, untuk membuat dia semakin ngelunjak. Sementara kan kita netizen itu kan tujuannya untuk menyetop, karena ini kan udah meresahkan, karena dia selalu membuat kegaduhan dan ini adalah kebatilan. Kebatilan itu kan harus ditumpas, harus dibasmi. Makanya kita sebagai netizen Indonesia harus terus mengawal gitu loh, supaya ini stop, karena ini juga merupakan contoh, bisa dicontoh oleh bapak-bapak, oleh kakek-kakek akan berperilaku seperti dia. Jadi adalah sedikit tanggung jawab moral juga untuk membuat hal-hal yang tidak baik, yang tidak pantas, kegaduhan dan kezoliman, kebatilan itu harus ditumpaskan. Kalau kita dukung, kita pansos, itu artinya sama dengan kita mendukung, bosku. Masa dia bilang uang donasi dikembalikan ke negara? Tujuannya ngasih itu kan untuk beliin rumah anak yatim piatu, bukan untuk negara. Lah kalau memang dikembalikan ke negara, sebagai gantinya kamu yang beliin dia rumah 2,4 M. Ada nggak duit segitu? Karena tahlilan 40 hari aja kamu bilang kamu sebagai undangan juga yang ngadain teman-temannya V. Kamu bilang budgetnya 200 juta, apalagi 2,4 M. Nah, harusnya kan bersyukur, senang, terima kasih bahwa banyak yang sayang kepada cucu. Guys, perasaan si Sodot tiap tampil di TV batikan mulu ya, udah kayak mau kondangan aja. No, bantuin besan tuh subsidi mau ngedak rumah buat cucu. Jangan taunya buka aib anak dan cucu doang, cocot kayak keranjang sampah. Hai guys, masa si Codot menangis loh, terisak-isak. Saya dizolimi, saya minta keadilan. Ini kita bukannya terharu ya, tapi malah jadi ketawa, lucu gitu loh. Dan pengacaranya si Kalijodo mengatakan bahwa netizen Indonesia telah membentuk opini publik seolah-olah si Codot ini adalah monster yang paling jahat, gila harta. Ini adalah zolim, ini adalah fitnah. Loh, jejak digitalnya ada bosku, silakan dicek. Dia sendiri yang berkoar-koar, yang menunjukkan karakter aslinya dia, yang membuka aibnya dia sendiri, aib anak cucunya. Jadi semakin nampak karakter aslinya, kebusukan hatinya. Dari awal dia sibuk sepeda Brompton lah, mau museum lah, mindahin makam lah, rumah aja nggak punya. Udah mendingan jadi duta batik deh. Ya. Perbedaan orang kaya dengan orang miskin menghapus air mata. Kalau orang kaya seperti ini. Apa coba Ci. Nah, kalau orang miskin seperti ini. Astaga, Bibi cuma mau makan loh, non.